yang menghalangi layaknya seorang suami istri. Seperti misalnya laki-laki itu impoten, atau seorang wanita ada daging tumbuh ya di sekitar tempat hubungan intim, atau di situ ada tulang yang tumbuh sehingga tidak bisa seorang suami berhubungan intim kepada istrinya. Kata para ulama, aib semacam ini ulama sepakat ya, ini adalah boleh difasakh, dibatalkan pernikahannya. Atau aib-aib kata para ulama yang menjadikan orang menjauhi, ya siapapun yang melihatnya pasti akan menjauhi. Misalnya suaminya kena penyakit kusta, ya, atau penyakit-penyakit yang menyebabkan orang menjauhi, ya, entah itu pasangannya. Maka ini juga aib dalam pernikahan, maka boleh dibatalkan. Atau aib-aib yang dianggap oleh masyarakat itu adalah apa? Menyebabkan pernikahan itu batal. Maka ini ya seorang hakim ini harus jeli dalam melihat aib di sini. Ya, melihat aib di sini, karena bisa jadi seseorang ketika menikah ya, sebelum menikah tidak tahu ada aibnya. Setelah menikah baru ada aib. Ya, pas dilihat di nazar suaminya Masya Allah ganteng banget gitu ya. Setelah menikah ternyata Sidin pakai gigi palsu misalnya. Ya. Wah, ternyata anak salah suami ya. Gigi palsu misalnya. Apakah ini aib dalam pernikahan? Maka ini dilihat keadaan masyarakat. Kalau keadaan masyarakat biasanya nerima orang ompong ya berarti bukan aib. Ya, di masyarakat kita ya, orang biasa wajar aja lah suami ompong misalnya, ini bukan aib. Ya. Maka ini dilihat di masyarakat kita. Ya. Maka segala sesuatu yang bukan aib di masyarakat tidak boleh pasangan itu membatalkan pernikahan. Contoh misalnya seorang istri meminta, aku udah cerai aja lawan Ikam. Ya, kenapa? Badan Ikam bau kada bereksona misalnya. Ya, maka bau badan ini aib emang. Tetapi ini aib yang bukan apa? Membatalkan pernikahan bisa diatasi pakai Rexona habis, selesai masalahnya. Dia pakai minyak wangi selesai. Ya, ini aib tapi bukan aib yang mengharuskan seseorang membatalkan pernikahannya. Maka ini seorang hakim di sini harus jeli. Fasakh itu apa Ustaz? Jadi orang kalau ada aib dalam pernikahan, maka itu dinamakan fasakh. Ini perbedaan antara fasakh dan tolak. Ini berbeda hukumnya. Fasakh itu iya, ada sebab-sebab tertentu ya yang diperbolehkan fasakh. Fasakh itu seperti seorang suami melihat atau seorang istri, suami atau istri mendapatkan cacat di salah satu pasangannya. Ini salah satu sebabnya. Yang kedua adalah seseorang melakukan pernikahan secara batil. Seperti mengumpulkan seorang istri dengan saudarinya. Ini langsung difasakh. Atau ya terjadi seorang suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Ini juga fasakh. Dia tidak bisa memenuhi hak-haknya sebagai seorang suami. Ini juga difasakh. Kemudian fasakh itu juga jika seandainya terjadi la'an. Misalnya seorang suami menyaksikan istrinya berzinah misalnya. Kemudian sang suami datang kepada qadhi. Ya, bahwasanya istri saya berzinah. Kemudian istrinya mengatakan tidak, saya tidak berzinah. Akhirnya disuruh kedua ini saling melaknat. Ya, itu disebut dengan la'an. Ya, disebut dengan la'an. Ya, maka itu langsung dipisahkan. Ya, dan ini pernah terjadi pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Uwaimir. Ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Uwaimir. Ya, beliau mendapati istri beliau pada saat itu bersama laki-laki lain. Kemudian beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diselesaikan. Ya. Akhirnya pun diturunkan ayat disuruh untuk melakukan bersumpah ya. Sang suami melaknat kepada istrinya dan istrinya pun sebaliknya. Ya. Ini juga kalau terjadi la'an ini dipisahkan. Dan perbedaan antara fasakh dan talak ini berbeda. Sebagian orang menganggap sama beda. Kalau talak itu keinginan suami dengan lafaznya dia. Aku talak Ikam. Itu keinginan suami. Kalau fasakh tidak. Fasakh itu imam hakim yang memutuskannya atau diputuskan secara syariat tidak perlu pergi ke hakim. Kalau seandainya permasalahannya secara syariat batal. Contoh misalnya, seorang menikahi
seorang wanita, dua orang wanita yang mana dia adalah bersaudara. Ini secara syariat langsung batal, tidak perlu pergi ke hakim. Atau seseorang menikahi seorang wanita tanpa ada wali. Ini secara syariat apa? Batal, fasakh ini. Tidak perlu pergi ke hakim. Tapi kapan dia pergi ke hakim? Ketika permasalahannya secara syariat tidak langsung batal, seperti ada aib. Maka ini hakim yang memutuskan. Aib ini membatalkan pernikahan ataukah tidak. Ya, maka hakimnya harus jeli betul. Ya, melihat aib tersebut. Ya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ya, kalau talak, ya, itu orang kalau mentalak satu dihitung. Kalau fasakh tidak dihitung di dalam talak. Jadi orang nikah dipisahkan. Kemudian setelah itu dia nikah lagi, boleh dengan wanita itu. Bahkan 10 kali terjadi fasakh, 10 kali dengan nikah wanita yang sama tidak ada masalah. Karena dia tidak dihitung dari talak. Ini berbeda antara talak dengan fasakh ini. Maka misalnya menikah dengan wanita ini ternyata dapat aib, ya. Sekalinya wanitanya berobat, jadi bagus lagi gitu. Nikah pulang Din, ternyata dapat aib pulang, talak pulang, misal fasakh, ya. Fasakh pulang, ya. Ternyata berobat lagi wanita ini, baik lagi, nikah lagi dia, ya. Misalnya. Maka tidak dihitung dari talak, tidak dihitung dari talak. Kemudian, ya, fasakh ini, ya, kalau seandainya dia mendapati aib istrinya, ya, sebelum dia mencampuri, kemudian ternyata dia mendapati aib, maka dia boleh sang suami ini mengambil mahar kembali. Mengambil mahar kembali, ya. Berbeda dengan talak. Talak kalau sudah dia nikahi, kemudian walau belum dia campuri, ya, ketika dia talak, dia cuma mendapat separuh. Ya, ini banyak perbedaan. Nanti kita akan jelaskan. Sehingga ini namanya fasakh. Kalau ada aib di dalam pernikahan, ini namanya apa? Fasakh, bukan talak. Ini harus dibedakan karena hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Taib. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.